Selamat berjumpa lagi di channel video kami, sebuah channel YouTube yang membahas tentang sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang Raja Sawangsa. Fokusnya adalah raja-raja yang memerintah kerajaan Majapahit. Nama resmi dari kerajaan Majapahit adalah Wilwatikta. Setelah jatuhnya kerajaan Daha atau Gelang-Gelang dan perginya pasukan Mongol dari tanah Jawa, maka Naraya Sangrama Wijaya mengumumkan berdirinya kerajaan Wilwatikta atau lebih dikenal kerajaan Majapahit. Naraya Sangrama Wijaya mengangkat dirinya raja pertama dari kerajaan Majapahit dan melanjutkan kekuasaan dari dinasti Raja Sawangsa. Lambang dari kerajaan Majapahit adalah Suryo Mojopahit. Bendera resminya adalah Sangsaka Getih Getah atau Sangsaka Getih Getah Samudra atau Sangsaka Gula Kelapa atau Sangsaka Jinggo Petak. Sekarang saya akan membahas raja-raja dan silsilah dari kerajaan Majapahit. Raja pertama dari kerajaan Majapahit adalah Sangrama Wijaya yang memerintah mulai tahun 1294 sampai tahun 1309 Masehi. Sangrama Wijaya memiliki beberapa nama, yaitu Naraya Sangrama Wijaya, ini berdasarkan prasasti Kudadu, Dyah Wijaya, Kertarajasa Jayawardana, nama ini berdasarkan negara Kertagama, Raden Harsowijoyo atau Sri Kertarajasa. Nama ini berdasarkan Serat Pararaton. Nama ini agak aneh karena gelar Raden baru digunakan di sekitar tahun 1500-an, tahun di mana Serat Pararaton dibuat. Di zaman Tumapel atau Singosari dan Majapahit, gelar untuk pangeran atau anak raja adalah Dyah. Sedang Raden adalah perubahan gelar dari kata Radiah atau Radian atau Rahadian. Sangrama Wijaya adalah putra dari Dyah Lembutal. Dyah Lembutal adalah putra dari Narasingamurti. Narasingamurti putra dari Maesa Wongateleng dengan Dawi Rambi. Dan Maesa Wongateleng putra dari Sri Ranggarajasa dengan Ken Dedes. Catatan dari saya adalah Dyah Lembutal adalah seorang laki-laki atau pria, karena ada sebuah buku yang menyatakan Dyah Lembutal adalah seorang perempuan yang menikah dengan seorang anak laki-laki dari Raja Galuh Pajajaran. Naraya Sangrama Wijaya tercatat memiliki 1 permaisuri dan 4 selir, yaitu yang pertama Tribuwana atau Tribuwaneswari atau Pusparasmi menjadi permaisuri. Yang kedua Gayatri atau Rajapatni atau Puswawati menjadi selir. Yang ketiga Jayendra Dewi atau Pratna Paramita menjadi selir. Keempat Mahadewi atau Narendra Duhita menjadi selir. Keempatnya adalah anak dari Kertanegara dengan Sri Bajradewi. Istri yang kelima adalah Indreswari atau Doropetak menjadi selir. Doropetak adalah putri dari Raja Darmosroyo Melayu. Dari pernikahan Sangrama Wijaya dan Doropetak lahir seorang putra yang diberi nama Sri Jayanegara. Sri Jayanegara kemudian diadopsi oleh Tribhuwana sehingga di kemudian hari berhak menjadi raja kedua Majapahit, menggantikan ayahnya. Sri Jayanegara adalah satu-satunya anak laki-laki dari Sangrama Wijaya. Dari pernikahan Sangrama Wijaya dengan Gayatri, Rajapatni, lahir 2 orang putri, yaitu 1. Tribuwana Wijaya Tunggadewi atau Dyah Kitarja, yang setelah dewasa menjadi Pri Kahuripan, dan setelah Jayanegara meninggal menjadi Raja Putri pertama atau raja ketiga dari kerajaan Majapahit. Anak yang kedua adalah Raja Dewi Maharajasa atau Dyah Wiyat.
Setelah dewasa menggantikan ibunya menjadi Bredaha. Catatan dari saya, Bre atau Brai berasal dari kata Batarai, adalah gelar untuk Raja Bawahan dari Kerajaan Majapahit. Gelar ini menggantikan gelar Raja I yang digunakan Raja Bawahan di zaman Kerajaan Tumapel atau Singosari. Untuk gelar Bre Kahuripan atau Jenggala, Bredaha atau Panjalu, dan Bre Tumapel adalah 3 daerah yang biasanya diperuntukkan untuk Yuwaraja, Ibu Suri, atau Mertua Raja, atau pendamping Raja. Sedangkan daerah lainnya terserah Raja mengangkat pejabat dan menempatinya. Sang Kramawijaya meninggal tahun 1309, dimakamkan di Antahpura dan dicandikan di Simping sebagai Harihara atau perpaduan Wisnu Siwa. Raja kedua Majapahit adalah Sri Jayanegara. Naik takhta tahun 1309 sampai 1328. Naik takhta dengan gelar Si Maharaja Wiralanda Gaupala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Sri Jayanegara memiliki beberapa nama, antara lain Sri Jayanegara berdasarkan kakawin negara Kertagama, Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara berdasarkan prasasti Sidoteko, Kolo Gemet atau Sri Joyonegoro berdasarkan serat para raton. Selama pemerintahan Jayanegara terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Ronggolawe tahun 1309, pemberontakan Lembusuro tahun 1311, pemberontakan Nambi tahun 1316, pemberontakan Rakuti tahun 1319. Pada pemberontakan Rakuti, istana sempat dikuasai Rakuti, sedangkan Sri Jayanegara diselamatkan oleh seorang bekel dari pasukan Bayangkari yang bernama Gajah Mada. Raja berhasil diselamatkan dan dibawa ke tempat tersembunyi di daerah desa Badander. Gajah Mada bersama dengan pejabat dan rakyat Majapahit berhasil merebut kembali istana dan membunuh Rakuti. Sri Jayanegara mati dibunuh oleh Ratanca pada tahun 1328 Masehi. Ratanca membunuh Jayanegara karena Jayanegara menggoda istri Ratanca. Ratanca sendiri dibunuh oleh Gajah Mada yang saat itu berada di kamar untuk menjaga raja. Menurut negara Kertagama, Jayanegara dimakamkan di dalam pura berlambang Arca Wisnu Parama. Jayanegara juga dicandikan di Selopetak dan Bubat sebagai Wisnu, serta di Sukolilo sebagai Buddha Jilmaan Amoghasiddhi. Jayanegara meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Oleh karena itu, tahta Majapahit diteruskan oleh Ibu Suri Gayatri sampai tahun 1331. Pasca wafatnya Gayatri, kekuasaan Majapahit jatuh pada adik tirinya yaitu Dyah Kitarja yang bergelar Tribuwana Wijaya Tunggadewi. Raja ketiga Majapahit adalah Dyah Kitarja dan ketika naik tahta bergelar Sri Tribuwano Tunggal Dewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani. Tribuwano memerintah dari tahun 1328 sampai 1350 Masehi. Tribuwano Wijaya Tunggadewi memiliki beberapa nama, yaitu Tribuwana Wijaya Tunggadewi berdasarkan negara Kertagama, Sri Tribuwano Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani berdasarkan prasasti Singosari. Yang ketiga adalah Dyah Kitarja. Tribuwana menjadi Raja Majapahit untuk menggantikan ibunya Gayatri yang lebih memilih menjadi biksuni dan menjadi pemimpin di belakang layar. Tribuwana naik tahta dengan sebutan Raja Putri untuk membedakan dari kata ratu yang di bahasa Jawa kuno ratu artinya yang berkuasa. Pada masa pemerintahan Jayanegara, ia diangkat sebagai penguasa bawahan atau Uparaja di Jiwana
dengan gelar Bhre Kahuripan. Tribhuwana menikah dengan Kertawardhana atau Cakradhara. Cakradhara diberi gelar Bhre Tumapel dengan wilayah kekuasaan di Tumapel. Cakradhara ini putra dari Naraya Cakreswara. Naraya Cakreswara adalah putra bungsu dari Raja Wisnuwardhana, raja keempat Tumapel atau Singasari. Sedangkan adiknya Dyahwiyat atau Raja Dewi Maharajasa diangkat sebagai raja bawahan di Daha dengan gelar Bhre Daha. Dyahwiyat menikah dengan Kudamerta atau Wijaya Rajasa, diangkat sebagai raja bawahan di Wengker dengan gelar Bhre Wengker. Pernikahan Tribhuwana dan Cakradhara memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Dyah Hayamwuruk, diangkat sebagai Yuwaraja dengan gelar Bhre Kahuripan atau Bhre Jiwana. Yang kedua Dyah Nertaja, anak perempuan, diangkat sebagai Bhre Pajang. Pada tahun 1334, Gajah Mada dilantik sebagai Rakyan Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Pada saat diangkat sebagai Mahapatih Majapahit, Gajah Mada melakukan sumpah yang di kemudian hari dikenal sebagai Sumpah Palapa. Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan tahun 1331 dan menjadi Rakyan Mahapatih Amangkubumi Majapahit tahun 1334 sampai 1364. Tribhuwana Tunggadewi meninggal pada tahun 1371 Masehi, didarmakan dalam Candi Pantarapura yang terletak di desa Panggih, sedangkan suaminya Kertawardhana Bhre Tumapel meninggal tahun 1386 dan didarmakan di Candi Sarwo Jayapurwa yang terletak di desa Japan. Raja keempat Majapahit adalah Dyah Hayamwuruk dengan gelar Sirajasa Nagara. Lahir tahun 1334, naik tahta tahun 1350 dan meninggal tahun 1389. Hayamwuruk memiliki permaisuri bernama Sri Sudewi dan diberi gelar Paduka Swari. Sri Sudewi adalah anak dari Wijaya Rajasa dengan selir. Hayamwuruk dan Sri Sudewi memiliki seorang anak perempuan bernama Kusuma Wardhani. Setelah dewasa diangkat sebagai Bhre Kabalan. Hayamwuruk juga memiliki beberapa selir. Dari salah satu selir itu memiliki seorang putra yang setelah dewasa diangkat sebagai Bhre Wirabumi. Daerah kekuasaannya adalah Wirabumi atau Belambangan atau Lamajang Tigang Juru, daerah Majapahit Timur yang dulu diserahkan Dyah Wijaya ke Arya Wiraraja. Pada masa Jayanegara, wilayah ini direbut kembali. Nama asli dari selir dan anak laki-lakinya tidak ada catatan, hanya dikenal sebagai Bhre Wirabumi. Pada masa pemerintahan Hayamwuruk inilah masa keemasan dari kerajaan Majapahit. Wilayah Majapahit meliputi banyak pulau-pulau utama Nusantara, seperti digambar. Hayamwuruk setelah meninggal dibuatkan candi ngetos untuk pemujaan. Raja kelima kerajaan Majapahit adalah Kusumawardhani yang memerintah bersama suaminya yang bernama Wikramawardhana. Berkuasa dari tahun 1389 sampai 1429 Masehi. Wikramawardhana naik tahta dengan gelar Bhra Hyang Wisesa Aji Wikrama. Wikramawardhana memiliki beberapa nama, yaitu pertama Raden Gagak Sali berdasarkan Serat Pararaton, yang kedua Wikramawardhana berdasarkan Negara Kertagama. Wikramawardhana adalah putra sulung dari Dyah Nertaja Bhre Pajang dan Raden Sumono atau Singawardhana Bhre Paguhan. Dyah Nertaja adalah adik dari Hayamwuruk. Jadi Wikramawardhana adalah sepupu dari istrinya sendiri. Jadi Wikramawardhana adalah menantu sekaligus keponakan dari Hayamwuruk.
Dyah Nertojo dan Singowardana memiliki 2 orang anak, yaitu yang pertama Wikramawardhana, yang kedua Surawardhani yang menjadi Bhre Pawanuhan. Pada pemerintahan Wikramawardhana terjadi perang saudara dengan Bhre Wirabumi. Istri dari Bhre Wirabumi adalah Nagarawardhani yang menjadi Bhre Lasem. Nagarawardhani adalah putri dari Indodewi dan Rajasa Wardhana. Indodewi adalah putri dari Raja Dewi dan Wijaya Rajasa. Dan Raja Dewi adalah anak dari Gayatri dan Sangkrama Wijaya. Perang saudara ini dinamakan Perang Parekrek, berlangsung antara tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Perang Parekrek artinya perang yang berlangsung tahap demi tahap atau pelan-pelan. Pada tahun 1406, Bhre Tumapel menyerang Wirabumi dan berhasil menaklukkan istana Wirabumi. Dan Bhre Wirabumi berhasil dibunuh oleh Raden Gajah atau Branarapati. Anak Bhre Wirabumi yang menjadi Bhre Daha dibawa ke Majapahit dan dijadikan selir Wikramawardhana. Wikramawardhana memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Yang Wekasing Suko, putra dari Kusumawardhani, yang menjadi putra mahkota, akan tetapi mati muda sebelum naik tahta. Yang kedua Bhre Tumapel, nama aslinya tidak ada catatan, dari anak selir. Yang ketiga Suhita, anak selir dari Bhre Daha, cucu dari Wirabumi. Yang keempat Dyah Kertawijaya, anak dari selir. Raja ke-6 Majapahit adalah Suhita dengan gelar Prabu Sri Suhita. Lahir setelah tahun 1406 dan memerintah dari tahun 1429 sampai 1447. Suhita menikah dengan Aji Ratno Pangkoco atau Hyang Parameswara atau Brahyang Parameswara Ratna Pangkoco. Raja Suhita dan Parameswara memerintah bersama kerajaan Majapahit. Suhita adalah anak dari Wikramawardhana dengan selir yang anak dari Bhre Wirabumi. Jadi Suhita adalah cucu dari Bhre Wirabumi. Parameswara adalah anak dari Surawardhani dan Dyah Rana Menggala atau Raden Sumirat yang menjadi Bhre Pandansalas. Surawardhani adalah adik kandung dari Wikramawardhani. Sedangkan Dyah Rana Menggala putra dari Raden Sotor. Raden Sotor putra dari Cakradhara atau Kertawardhana dengan selir. Pada tahun 1437, Batara Parameswara Ratna Pangkaja meninggal dunia. 10 tahun kemudian, yaitu tahun 1447, Suhita meninggal dunia. Pasangan suami istri ini dicandikan bersama di Singajaya. Karena tidak memiliki putra mahkota, Suhita digantikan adiknya, yaitu Dyah Kertawijaya, sebagai raja selanjutnya. Raja ke-7 Majapahit adalah Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Gelar dari Kertawijaya adalah Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Pada tahun 1427, Dyah Kertawijaya menjadi Bhre Tumapel menggantikan kakaknya yang mati. Dyah Kertawijaya memiliki 2 istri selir yang beragama Islam. Pertama dari negeri Campa dan yang kedua dari Yunan, Cina Selatan. Istri selir dari Campa memiliki anak bernama Jimbun atau Raden Patah yang mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Kertawijaya wafat tahun 1451. Ia dicandikan di Kertawijayapura. Kedudukannya sebagai raja digantikan Rajasa Wardhana. Raja ke-8 Majapahit adalah Dyah Wijayakumara dengan gelar Rajasa Wardhana Sangsinagara.
memerintah antara tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Hubungan antara Dyah Kertawijaya dan Dyah Wijaya Kumara masih belum jelas dalam serat para raton. Ada yang menganggap adik yang mengkudeta kakaknya, dan ada yang menganggap anak dari Dyah Kertawijaya. Nama lain dari Dyah Wijaya Kumara adalah Dyah Wijaya Kumara Sri Rajasa Wardana Sangsinagara. Sebelum menjadi Raja Majapahit, Dyah Wijaya Kumara pernah menjadi Pri Pamotan, Pri Keling, Pri Kahuripan, kemudian Pri Matahun. Dyah Wijaya Kumara atau Raja Sawardana Sangsinagara memiliki 4 orang anak, yaitu yang pertama Dyah Samarawijaya menjadi Pri Kahuripan, yang kedua Dyah Wijaya Karana menjadi Pri Mataram, yang ketiga Dyah Wijaya Kusuma menjadi Pri Pamotan, yang keempat namanya tidak ditulis tapi menjadi Pri Kertabumi. Dyah Wijaya Kumara hanya memerintah selama 3 tahun dan tidak jelas mati secara normal atau dibunuh dalam pemberontakan. Karena setelah meninggalnya Dyah Wijaya Kumara terjadi kekosongan pemerintahan selama 3 tahun. Raja Majapahit ke-9 adalah Dyah Surya Wikromo dengan gelar Girisa Wardana Dyah Surya Wikromo, memerintah tahun 1456 sampai 1466 Masehi. Setelah meninggalnya Dyah Wijaya Kumara, terjadi kekosongan pemerintahan antara tahun 1453 sampai 1456 Masehi. Ada yang memperkirakan ada perang saudara selama 3 tahun antara Dyah Surya Wikromo dan Dyah Samarawijaya, anak pertama dari Dyah Wijaya Kumara. Dyah Surya Wikromo yang saat itu menjadi Pri Wengker akhirnya naik tahta pada tahun 1456 Masehi. Hubungan Dyah Wijaya Kumara dan Dyah Surya Wikromo dalam silsilah ini tidak terlalu jelas. Raja ke-10 Majapahit adalah Dyah Suro Prabowo atau Singo Wikromo Wardana dengan gelar Sri Adi Suro Prabowo Singo Wikromo Wardana Giripati Pasuto Bupati Ketubuto, memerintah antara tahun 1466 sampai 1468. Pada sumber lain berkuasa sampai tahun 1474. Sebelum menjadi Raja Majapahit, Dyah Suro Prabowo menjadi Pri Pandan Salas, kemudian menjadi Pri Tumapel. Dyah Suro Prabowo menikah dengan Dyah Sripuro dengan gelar Rajasa Wardana Dewi yang menjadi Pri Singapura. Hubungan Dyah Suro Prabowo dan Girisa Wardana dalam silsilah ini tidak terlalu jelas. Raja ke-11 Kerajaan Majapahit tidak dikenal namanya. Dia lebih dikenal sebagai Pri Kertabumi. Kertabumi adalah wilayah negara bawahan dari Kerajaan Majapahit. Kalau sekarang daerah itu adalah Solo Raya. Pri Kertabumi menjadi Raja Majapahit antara tahun 1468 atau 1474 sampai 1478 Masehi. Pri Kertabumi adalah anak dari Dyah Wijaya Kumara atau Raja Sawardana Sangsinagara. Tidak jelas apakah Pri Kertabumi naik tahta karena kudeta atau warisan. Selama ini, Pri Kertabumi dianggap sebagai Raja Brawijaya V dan raja terakhir dari Kerajaan Mojopahit. Raja Majapahit ke-12 adalah Dyah Ranawijaya. Dyah Ranawijaya adalah Raja Majapahit yang ibu kotanya di Daha, bukan lagi di daerah Trowulan Mojokerto. Karena itu, ada yang menganggap bukan Raja Majapahit. Dyah Ranawijaya tidak jelas kapan mulai naik tahta dan kapan mulai
turun tahta. Beberapa sumber mengatakan dia naik tahta tahun 1478 dan turun tahta di tahun 1513 atau 1489. Dalam buku Japanske Geschichtnis karangan Profesor Dr. N.G. Krum dan buku Gajah Mada karangan Profesor Muhammad Yamin mengatakan bukanlah Demak yang menyerang Majapahit pada masa Brawijaya V, tetapi adalah Prabu Girindrawardhana. Kemudian, pasca serangan Girindrawardhana atas Majapahit pada tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana kemudian mengangkat dirinya menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya VI. Kekuasaan Girindrawardhana tidak begitu lama, karena patihnya melakukan kudeta dan mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya VII. Perang antara Demak dan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya VII, bukan pada masa Raden Patah dan Raja Brawijaya V. Dari catatan yang ada, masih belum jelas hubungan antara Dyah Ranawijaya dan Bhre Kertabumi atau Raja Sawangsa. Karena itu dibuat silsilah baru untuk mengakomodasi garis keluarga Dyah Ranawijaya. Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana atau Bhre Keling memiliki dua orang anak, yaitu yang pertama Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang menjadi Raja Majapahit, yang kedua Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusumo yang menjadi Bhre Keling menggantikan ayahnya. Dari catatan Suma Oriental yang ditulis Tommy Pires dari Portugal pada tahun 1513, nama Raja Jawa adalah Bathara Pojaya atau Bathara Vikiaja yang istananya terletak di Dayo atau Daha. Bathara Pojaya atau Bathara Vikiaja yang dimaksud adalah Bathara Prabu Dyah Ranawijaya yang mengeluarkan prasasti Petak dan prasasti Jiyu di tahun 1486. Patih Udara menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya VII, memerintah antara tahun 1513 sampai 1527 Masehi. Dalam catatan Tommy Pires disebutkan Raja Wijaya hanya raja boneka. Penguasa sesungguhnya adalah Gusti Patih Amduro, ejaan Portugis untuk Gusti Patih Mahouda. Berita ini diperkuat oleh catatan Duarte T. Barbosa dari Italia yang menyebutkan pada tahun 1518 yang berkuasa atas Jawa pedalaman bernama Patih Udara. Sesuai buku Japanske Geschichtnis karangan Profesor Dr. N.G. Krum dan buku Gajah Mada karangan Profesor Muhammad Yamin, Patih Udara melakukan kudeta terhadap Girindrawardhana dan mengangkat dirinya menjadi Raja Brawijaya VII. Pada tahun 1524, Sunan Ngundung bersama pasukan Demak menyerang Daha. Akan tetapi Sunan Ngundung meninggal dalam perang dan pasukan Demak kalah dalam pertempuran itu. Pada tahun 1527, Sunan Kudus, anak Sunan Ngundung, memimpin pasukan Demak menyerang Daha, berhasil membunuh Raja Brawijaya VII dan menaklukkan kerajaan Majapahit. Demikian sejarah dan silsilah raja-raja kerajaan Majapahit. Semoga bisa memberikan wawasan dan ilmu bagi yang menonton. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.